Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Iskandar, Ketua Yayasan Haji Hasan, Ustadz Haji Hasan. Tak usah di cancel Pak Sugeng. Ustadz itu kan guru bagi anak-anaknya. Ada Pak Wahyu yang selalu standby untuk menyampaikan syiarnya di media sosial. Ada kalau di nama Facebooknya Pak Ujang Jambak. Ada Pak Supriyadi yang selalu mengkomunikasikan kepada ustadz-ustadz kondang di Batam. Alhamdulillah hadir pada hari ini para pemuda-pemuda, insyaallah meskipun tidak sampai 1 juta orang, ada biker subuhan. Ini luar biasa. Orang-orang datang ke sini bukan hanya sekedar ada pasar murahnya, tapi mengamalkan ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. At-Taubah ayat 18. Memakmurkan masjid. Karena pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah masjid. Jadi ke depan Masjid Darussalam insyaallah bukan hanya sekedar tempat sholat saja. Saya tadi ambil wudhu, saya tengok di belakang ada bacaan gratis istirahat, gratis minum teh, minum kopi, tapi mega cuan nggak ada. Ini bentuk dari orang-orang yang banyak idenya. Saya pernah baca buku, karena S1 saya S1 bahasa Inggris. Ada buku namanya The Socrates Express. Saya suka dulu untuk skripsi itu untuk menjadi masuk ke Sinta 4. Saya menulis buku bahwa level manusia itu dalam ilmu sosial itu ada 3. Ada yang pertama namanya VVIV, very very important person. Di bawahnya ada VIV. Yang ketiga kelas ekonomi. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Kalau kita bertemu dengan orang VVIV, nah seperti orang-orang yang ada pengurus di Masjid Darussalam Mandalay. Setiap bertemu dia ide yang bicarakan. Gimana nanti Maulid Nabi? Kita bikin apa? Nanti kajian subuh dibikin apa? Pasar murah. Nanti bagaimana Ramadan? Kita bagi-bagi takjil. Jadi setiap bertemu dengan orang VVIV ini selalu ide yang keluar. Di bawahnya ada VIP. VIP ini biasa saja. Ciri orang VIP saja ini kalau bertemu dengan orang ini yang dibicarakan musibah. Tadi ada kecelakaan. Tadi ada orang bunuh diri. Tadi ada orang loncat dari barelang. Jadi kalau ketemu sama orang yang level kedua ini agak ngeri-ngeri sedap. Karena yang dibicarakan itu musibah. Jadi kalau dikategorikan yang pertama itu karena ide yang dibicarakan, maka kalau diklasifikasi ke minyak, dia minyak pertamax turbo. Lumayan. Kalau yang kedua minyak pertalite. Yang ketiga nih bahaya Pak Ustaz. Apa dia? Kelas minyak jelantah. Ibu tahu minyak jelantah? Itu yang sampai hitam goreng ayam penyet, tapi enak juga. Pak Ustaz kau tahu, sering saya beli. Semakin hitam semakin enak itu, semakin garing ayam. Gimana orang tipe minyak jelantah ini bertemu dengan orang ini bukan ide yang dibicarakan, bukan musibah, tapi orang lain yang dibicarakan. Ini bahaya. Jadi kalau ibu-ibu pulang ke rumah, besok ketemu sama orang yang suka gosipin orang lain, berarti dia minyak jelantah. Pulang ke rumah, apa kajian Ustadz Nurin? Entahlah, minyak jelantah katanya. Jadi apa maksudnya? Saya senang bertemu dengan orang-orang yang pemikirannya ke depan. Nah, saya insya Allah nanti ke depan meskipun tak selesai ini Pak Sugeng, ke depan nanti akan dilirik oleh para pakar-pakar ekonomi di Batam karena dengan kegiatannya. Memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar datang, kemudian kita sholat, ngaji, terus tak tengok kanan kiri, tidak. Zaman Rasulullah masjid itu menjadi tempat strategi perang, menjadi tempat bagaimana untuk meninggikan dakwah, mensiarkan Islam, termasuk bagaimana menolong orang. Makanya ketika sholat Jumat itu Rasulullah, sahabat-sahabat, semua orang yang datang itu disapa. Itulah pentingnya hari Jumat, kenapa mesti harus ada khutbah. Setelah khutbah itu ada Jumat berkah.
Agar orang yang mungkin 1 minggu tak kenal menjadi kenal, yang lama tak ketemu jadi ketemu. Jadi makmurkan masjid itu datang bukan hanya sholat, tapi juga terlibat di dalamnya. Maka Bapak Ibu terutama yang sudah ditakdirkan oleh Allah dekat dengan masjid, itu bukan tidak sengaja Allah. Allah memberikan wasilah tempat kita menuju surga. Jadi Bapak Ibu sekarang yang dekat dengan masjid, itu memang sudah Allah persiapkan bahwa jalan surgamu mudah di sini. Jadi yang pertama apa? Datang sholat, kalau tak bisa datang sholat, minimal terlibat di dalamnya. Tak pernah sholat, minimal bantu-bantu, bersih-bersih. Karena ngurus masjid itu bukan hanya pintar, tapi cerdas. Banyak orang nengok masjid itu pintar saja. Pintar kritik, pintar kasih masukan. Ketika rapat tuh Pak Sugeng, hadir dia. Banyak kali dia, harus begini Pak Murus, begini Pak Murus. Besoknya ada gotong royong, hilang dia Pak. Kenapa? Kemana orang yang tadi malam dia itu ngantar istrinya Pak Ustadz ke pasar? Tapi kalau di rapat, oh gejedak-gejeduk, meledak-meledak. Ada juga orang yang hanya pintar saja. Bagaimana pintar itu? Ya pintar kritik. Sudahlah tidak sholat berjamaah, sudahlah juga tidak mengeluarkan pemikirannya, juga tidak membantu. Tapi ketika datang ke masjid, asinak semuanya salah. Ini tiangnya gimana kok bengkok? Ini bagaimana lantainya kok kasar? Bagaimana toiletnya kok bersih? Lah dirimu 5 langkah dari masjid ngapain aja guys? Apa maksudnya? Kita mesti cerdas. Cerdas tuh bagaimana? Nengok masjid, kalau nggak ada lampu tak perlu pengurus yang dikritik. Beli lampu, berapalah beli lampu? Tak membuat kalian miskin, tak membuat kita miskin. Datang perbaiki. Pak pengurus, alhamdulillah saya nengok tadi lampu di toilet mati. Itulah makna dari memakmurkan masjid. Jadi harus cerdas. Kalau hanya pintar, dia pintar mengkritik. Kalau ada lantai kotor, ibu-ibu datang sapu. Itu baru namanya cerdas, bukan nunggu pengurus dulu. Dan yang terjadi di Batam, pengurus lama dengan pengurus yang baru, itu biasanya tak akur. Pengurus yang lama itu kalau karena sudah tergantikan dengan pengurus yang baru, sudah tak datang lagi ke masjid. Dan itu banyak yang curhat kepada saya. Maka jangan sampai masjid menjadi ranah bagi kita untuk tidak bersaudara. Maka kalau kita tidak mau datang ke sholat, tak mau juga menyumbang kerikil, 1 semin, 1 sak pasir, tak mau menyumbang lampu, minimal tidak mengkritik. Jadi kalau ada orang nih Pak Sugeng datang ke sini, sudahlah tak sholat, asna kritik, antukkan aja kepalanya. Kalau enggak bawa ke barelang, nanti dilempar aja di barelang. Gimana ceritanya? Dia Islam, pengen syafaat dari Nabi, pengen masuk surga. Ada masjid dicaci maki, pengurusnya yang tak jelas, imam masjid bacanya tak enak, akhirnya semuanya dikritik. Suruh dia aja jadi imam, jadi khotib. Nanti kalau tak datang khotibnya suruh khotbah. Ini sekilas tentang bagaimana kita memakmurkan masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat di mana Allah sampaikan juga memakmurkan masjid itu dalam Al-Quran. Nabi pun juga mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillah illa dhillu. Ada 7 golongan nanti di padang mahsyar yang selamat dapat naungan dari Allah. Saat itu juga sudah tidak ada naungan. Kenapa Pak Ustadz? Di padang mahsyar panas Bapak Ibu semuanya. Sandal pun tak ada sandal, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart lagi, nggak bisa kita beli sandal. Tapi ada naungan yang membuat orang-orang itu bernaung di naungan Allah. Siapa dia? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu risau kalau nengok masjid kotor, selalu gelisah kalau nengok berjamaah sholat subuhnya sedikit. Itu namanya laki-laki yang hatinya terpaut. Bukan berarti laki-laki itu tak balik-balik ke rumah, tidur di masjid, berak di masjid, mandi di masjid, bukan. Tapi hatinya tergantung, selalu memikirkan tentang masjid. Lalu salah satunya juga orang yang mendapat naungan dari Allah SWT, rajulani, ada 2 orang laki-laki, tahabba fillah, 2 laki-laki ini saling mencintai, kemudian ijtama'a alaihi, mereka berkumpul, wa tafarraqa alaihi, mereka berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan yang datang hari ini menjadi orang-orang yang mendapat naungan dari Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu muara daripada amal kita untuk semuanya masuk surga. Ibu-ibu pengen masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga, Bu?
Mau cepat atau lambat, Bu? Cepat mati dulu. Bapak-bapak mau masuk surga? Alhamdulillah. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu mau masuk surga sama suami? Mau. Bapak-bapak mau masuk surga sama istri? Betul. Di beberapa tempat saya tanya, Pak, Bapak mau masuk surga? Saya pikir-pikir dulu, Pak Ustadz. Kenapa, Pak Ustadz? Di dunia saya sudah banyak menderita, Pak Ustadz. Kita betul suami-suami ini. Karena memang kalau saya tanya, suami ini serba salah. Dulu ketika kecil sering dimarahin emak, besar sedikit dimarahin sama guru. Kalau sudah naik motor, ditilang sama polisi. Dapat bini, asli nak direpetin aja sama bini. Itulah muncul kata-kata laki-laki tidak berkata-kata. Apa Pak Ustadz? Gila dia. Makanya Bapak Ibu, kalau ada istilah suami sukses karena ada istri yang hebat, suami yang stres karena ada istri yang itu Bapak sendiri yang jawab, bukan saya. Karena memang kebahagiaan, ketenangan di rumah itu tergantung perempuan. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Kata ulama, bukan hadis. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Kalau tiang negaranya baik, maka seluruh negara itu baik. Di dalam baik, rajin mengaji Al-Quran, rajin berzikir, rajin berselawat, insya Allah dalam rumah itu damai, tenang, termasuk anak-anaknya cerdas. Kalau pengen ibu anaknya menjadi orang sukses, seberapa banyak ibu tahajud ketika malam, seberapa ibu itu baca Qur'annya, sudah bisakah 1 bulan khatam Al-Quran? Maka ketika tiang negara itu rusak, rusak negara. Tiangnya di rumah berarti adalah ibu. Nah kalau bapak-bapak kurang tiang, bolehlah tambah tiang. Tiang saya cuma 1 Pak Ustadz. Itu kalau bangunan. Terima kasih Ustadz. Oh lupa Ustadz tadi tak disebut namanya. Tak sempat. Luar biasa bacanya Ustadz. Udah ganteng. Udah Ustadz udah punya istri Ustadz? Oh belum, jomblo Ustadz. Oh ini masih belum punya istri Pak? Oh belum. Oh belum 2. Kalau belum punya, ibu-ibu tak usah jauh-jauh cari menantu. Idza ja'akum man tarudawna dinahu wa hulukau fazawwiju. Jika datang anak lajang, baik akhlaknya, baik agamanya, silahkan kau nikahkan. Tapi Pak Ustadz dia belum punya kerja, tak mungkin anak saya dikasih ke imam masjid, tak mungkin saya dikasih makan tasbih aja anak saya Pak Ustadz. Ini pemikiran yang tak betul. Saya tak mau anak saya Pak Ustadz, menantu saya itu hafal Quran. Emang mau dibacakan Yasin sama Al-Fatihah Pak Ustadz? Ini yang salah. Al-Quran itu adalah pondasi. Saya dulu mondok 12 tahun, setelah itu saya ambil jurusan bahasa Inggris. Jadi dulu ketika saya masuk English Department, saya tidak tahu bahasa Inggrisnya 7 itu apa. Apa bahasa Inggris 7? What is the meaning 7 in English? Maka saya harus menghitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ternyata 7 itu 7. Jadi dulu saya masuk bahasa Inggris sudah tua, yang lain masih muda semua karena kelambatan. Apa maknanya? Anak bapak ibu didik dengan baik dengan asal agama. Pondasinya harus Al-Quran dan sholat. Berapa banyak orang pengen anaknya tahu Al-Quran, tapi sekolahnya nggak ada Al-Quran sama sekali. Pengen anak kita rajin berjamaah sholat, tapi di tempat sekolahnya nggak ada dilaksanakan berjamaah sholat duhur. Bagaimana anak cinta dengan sholat? Bagaimana anak ini suka dengan sholat berjamaah? Termasuk pendidikan yang paling baik itu di rumahnya. Nyuruh bapaknya ke anaknya cepat-cepat datang ke masjid maghrib. Ayahnya masih nyantai ngerokok dulu. Ayah gimana? Kok nggak usah ikut ayah? Jangan banyak nanya kamu. Nanti banyak nanya kamu masuk neraka. Yahudi kamu. Anaknya dibilang Yahudi. Makanya bapak ibu kalau mau didik anak dimulai dari ibu. Pengen anaknya rajin mengaji, ibu tampilkan seberapa banyak ibu ngaji di rumah. Bapak juga begitu, pengen anaknya bisa mengambil Al-Quran, datang ke masjid, bawa sejadah. Lah bapaknya sendiri jarang ke masjid. Bagaimana anaknya bisa itu tumbuh kembangnya di masjid dan tumbuh kembangnya dalam Al-Quran. Ini penting, pendidikan dimulai dari orang tuanya. Jangan ustadz terus yang disalahkan. Saya sudah ngaji anak saya ke ustadz tuh, ke TPQ Pak Ustadz sudah 3 tahun. Tapi sampai sekarang asiklah Iqra 3 aja muter-muter di situ Pak Ustadz. Jangan salahkan, karena yang wajib memberikan pendidikan anak itu adalah orang tua. Jangan sampai kita sebagai orang tua 1 ayat pun tak pernah kita
ajarkan kepada anak. Minimal doa sebelum makan, minimal doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nanti besar anak itu dia akan bercerita kepada istrinya. Aku dulu bisa tahu hafal baca doa sebelum makan di mama saya. Dulu aku tuh bisa hafal ayat kursi karena mama saya. Kenapa? Karena setiap dia baca ayat kursi yang diajarkan oleh orang tuanya, maka setiap anak nanti sampai tua baca ayat kursi, bapak ibu dapat pahala. Maka cross check pulang ke rumah, saya sudah ngajarkan apa ke anak. Jangan semua ustadz pahalanya diambil. Minimal kita sudah ngajarkan bagaimana masuk doa ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Keluar dari toilet, bangun dari tidur, setelah makan. Ini taunya cuma niat duhur, niat sholat, niat wudhu dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, salah satu hadis yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, yang pertama hadis ini datang dari Sauban. Apa itu Pak Ustadz? Kata Rasulullah, innar rajulah la yuhramur rizqah bidzambih yusibuhu. Ini berkaitan dengan kegiatan hari ini. Ini kita mesti harus tahu dan bisa bedakan. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seseorang, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan rojul, itu merujuk kepada seseorang, bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga. Jadi kata Nabi, sesungguhnya seseorang la yuhramur rizqah bidzambih yusibuhu. Haram, tertolak, didelet rizkinya. Tidak dinamakan rizki kalau rizki itu bercampur dengan dosa. Kalau orang tersebut dihasilkan dari dosa. Kita dipahami dengan hadis ini bahwa tidak semua yang kita dapatkan itu adalah rizki dari Allah. Tidak semua itu dinamakan rizki. Berapa banyak orang yang bilang, Pak Ustadz, teman saya, sahabat saya, dia tak pernah ke masjid, tapi kenapa semakin lama semakin kaya Pak Ustadz? Apakah itu rezeki dari Allah? Belum tentu itu ada rezeki. Tapi jangan gara-gara ini kita menilai orang lain. Kita mengaji, mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Kita dipahami oleh hadis ini, kata Rasulullah, tidak semua itu dinamakan dengan rezeki. Apa kata Rasulullah? Bahwa rizki dulu sebelum datang Nabi SAW adalah sesuatu yang bisa dimakan. Ma yamlukuhul mamluk bin malikihi. Orang kafir Quraisy mengatakan rizki itu adalah seorang budak yang memakan makanan dari majikannya. Setiap ada makanan yang dikasih majikan, dimakan oleh budaknya, itulah rizki. Tapi datang Islam, datang Rasulullah, rizki itu bukan hanya sekedar dimakan, tapi mayumfa'u bihi, sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan orang lain. Berarti tak mesti harus makanan. Contohnya gimana Pak Ustadz? Rumah, ibu punya rumah besar bertingkat, apakah itu rizki dari Allah? Tengok dulu, sudah bermanfaat tidak? Bermanfaat itu bagaimana? Menerima tamu, diadakan majlis taklim, kemudian orang datang senang. Makanya Bapak Ibu, sesuai dengan hadis Nabi, man amana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka muliakan tamunya. Buat rumah terasnya senyaman mungkin agar datang tamu. Berapa banyak orang bikin rumah sengaja dia tak menerima tamu, dibikinlah teralis 5 meter ke atas. Belum lagi dikasih helder. Ibu tahu helder? Di depannya. Jangankan orang bertamu, Pak, lewat aja takut, Pak. Ngeri-ngeri sedap. Datang ke sana bau di mana-mana. Maka bikin ibu rumah senyaman mungkin, nanti takut ada Ustadz Sugeng ke rumah, ada Ustadz Wahyu ke rumah. Dan ketika sudah datang di rumah, siapkan makanan yang enak, jangan pilih-pilih. Ini kalau yang datang Ustadz Nuruddin dikasih Sanford, nggak masalah sebenarnya kalau sekarang. Tapi kalau datang lurah, Sprite Pak, Coca-Cola. Datang wali kota, buah-buahan dikeluarkan semua. Datang Ustadz Nuruddin, Sanford lagi. bukan ini maksudnya. Artinya kita tak usah pilih-pilih. Ini yang pertama. Maka ibu cek ke rumah saya rizki nggak dari Allah? Kalau bermanfaat, maka rumah itu adalah rezeki dari Allah. Kalau tidak ada manfaat, itu bukan rezeki. Apa kerjaannya? Di dalam dibikinlah live TikTok joget-joget. Live TikTok joget-joget,
lagunya waktuku kecil aku tak boleh nyanyi Pak Ustadz di masjid. Lagu apa yang sekarang itu anak-anak muda? Daminongger, ongger. Habis itu Velocity anak-anak muda itu. Dibikin di dalam tidak dekat dengan Allah. Tak pernah disolatin. Begitu juga rumah yang bisa menjadikan rumah adalah rezeki dari Allah selalu mendatangkan orang-orang yang baik. Makanya ibu-ibu kalau majelis taklim biasakan undang ke rumah majelis taklim hari ini tidak di masjid, di rumah saya Pak Ustadz. Kebetulan om saya datang umroh. Alhamdulillah. Begitu juga mobil, motor, HP. Apakah itu sudah menjadi rezeki? Tengok dulu mobil saya dipakai kemana. Pernah ngantar orang sakit, alhamdulillah. Pernah datang ke majelis taklim, alhamdulillah. Pernah dibawa ke masjid, alhamdulillah. HP Bapak Ibu, apakah menjadi rezeki atau tidak? Kalau tidak bermanfaat hanya untuk komen-komen pedas, bikin status. Sekarang kan orang ibu-ibu di komplek, bukan di sini, perang status. Tidak akur sama tetangga hanya gara-gara status. 3 hari 3 malam seorang istri itu tidak makan. Ditanya sama suaminya, "Mama, kenapa kamu nggak makan?" "Tengoklah status tetangga." "Emang apa?" katanya. "Tengoklah, baca sendiri." "Emang untuk kamu ya?" "Memang tak ada namaku, tapi rasa-rasanya status ini untuk aku." Terlalu baper. Berapa banyak orang tidak teguran sekarang, orang-orang tidak teguran dalam satu grup, dalam satu kelompok, hanya gara-gara nengok status orang sakit hati. Makanya kunci bahagia itu jangan terlalu kepo, jangan juga terlalu ngurusin orang lain. Kita ini tidak akan selamat dari ucapan orang, Pak. Kita tidak akan selamat dari ucapan manusia-manusia. Kenapa? Kita ini dibenci sama orang bukan karena kita jahat. Boleh jadi kita terlalu hebat. Bagus tuh dibikin status tuh. Kita dibenci sama orang bukan karena jahat, tapi kita terlalu hebat sehingga orang iri. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekarang kehidupan kita itu 3. Yang pertama di rumah, yang kedua di kantor tempat kerja, dan yang ketiga di medsos. Itu penting kita jaga. Yang paling parah kehidupan kita di medsos. Memang circle-nya kalau di tetangga dengan orang baik-baik, di tempat kantornya, di tempat kerjanya baik-baik, tapi circle di grup WhatsApp-nya, masya Allah, tabarakallah. Makanya ketika nengok orang lain dia tidak banyak bicara, tapi ketika nengok di medsos, kok gitu dia ya? Padahal orangnya biasa saja. Jangan kaget. Kehidupan yang paling berpengaruh kepada kita adalah kehidupan medsos. Makanya nggak heran, apalagi grup mak-mak. Kan banyak grup-grup mak-mak. Mak-mak garis keras, the power of mak-mak. Mak-mak rempong. Bagi mama, bukan di sini Bu ya. Bagi mama yang tak kerja, pagi-pagi itu sudah telepon kawannya, "Jeng, di mana Jeng? Ayo kita ngumpul di mana? Di bawah pohon mangga, di bawah pohon ceri, di Pasung." Kenapa? Ada berita hot. Semakin pelan dia berbicara tentang orang, semakin akurat biasanya. Coba orang lah, kalau sudah bisi-bisi, semakin pelan, dia semakin akurat. Maka jangan hindari. Jadi jangan sampai kita bergibah. Karena kenapa? Orang takut berzina, orang takut mencuri, orang takut minum khamr, tapi tidak takut berghibah. Padahal sudah jelas kata Allah itu, la yaghtab ba'dukum ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Orang yang mengunjingi ngomongin orang lain, dia akan seperti nanti disiksa oleh Allah makan bangkai temannya sendiri. Jadi ada manusia meninggal, itu pun temannya dimakan bangkainya itu. Seperti itulah. Jangankan makan bangkai. Kita di dunia kalau dengar di situ ada bakso tikus, muntah kita kan? Nah itu bagi orang yang bergosip, yang suka ngomongin orang lain, maka dosanya seperti itu. Maka dijaga hubungan kita, hubungan baik dengan orang. Nah termasuk juga rezeki adalah harta kita. Seberapa banyak harta kita? Mau dia rekeningnya 100 juta, mau rekeningnya 20 miliar, tapi dari 20 miliar itu tidak pernah digunakan untuk bersedekah, tidak pernah datang ke masjid untuk ngasih infak di Darussalam, maka itu bukan rezeki. Jadi seberapapun kekayaan kita, tapi kekayaan itu tidak mayumfa'u bihi, tidak bermanfaat kepada orang lain, apalagi tidak pernah dia untuk bersedekah, maka rizki itu sebenarnya bukan rizki. Ini perlu dipahami.
Itulah kenapa kata Rasulullah SAW bahwa orang yang bersedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Da'u maradakum bis sedekah, obati sakitmu dengan sedekah. Wahassinu amwalakum biz zakah, dan perbaikilah hartamu, dihiasilah hartamu dengan zakat. Sesungguhnya kata Rasulullah, fa innaha, sesungguhnya sedekah itu adalah tadfa'ul a'rad wal amrad, menghilangkan kesusahan, menghilangkan musibah, menghilangkan penyakit. Ibu bapak yang sedang punya penyakit, perbanyak sedekah. Dulu ada cerita true story, orang tidak mau sedekah, dia punya duit di rekeningnya 100 juta Pak. Mau sedekah dibilangnya, kenapa enggak sedekah Bu? Mohon maaf Pak Ustadz, anak saya mau nikah. Setelah nikah enggak sedekah juga Bu. Anak saya rupanya hamil Pak Ustadz. Sudah menikah, hamil. Jadi gimana Bu? Untuk biaya persalinannya Pak Ustadz. Setelah lahir, Bu, enggak sedekah Bu, kan sudah lahir. Mau akikah cucu saya Pak Ustadz. Setelah akikah Bu, enggak sedekah lagi Bu. Mau masuk sekolah Pak Ustadz. Terus begitu. Ditunda. Makanya kata Nabi, iyyaka wat tama'. Takutlah engkau kepada tamak. Tamak orang Minang bilang apa Bu? Lobo ya, lobo. Orang Minang ada di sini. Lobo. Tamak kenapa? Afa innahu al-faqrul hadir. Orang tamak itu selalu dihinggapi merasa kurang. Nanti kalau aku bersedekah, nanti aku tak bisa beli sepatu. Nanti kalau aku bersedekah, aku tak bayar kreditan. Nah, padahal cuma 10.000 dah cukup, tidak membuat kita miskin. Makanya kata Nabi, orang yang sering bersedekah itu akan menyembuhkan penyakit. Akhirnya apa yang terjadi? Disimpan duit 100 juta, tiba-tiba si ibu sakit lutut. Lututnya luar biasa sakit, tak bisa jalan. Datang ke tukang pijet, dipijet tambah parah. Habis itu kata tukang pijet, cobalah ibu datang ke akupuntur. Bapak ibu tahu akupuntur? Ditusuk sama jarum kan Pak? Datang ke akupuntur, ditusuk sampai 70 tusuk jari jarum, tak sembuh juga Pak. Kata si akupuntur pakai jarum, Bapak seharusnya datang ke akupuntur yang pakai lebih besar lagi jarumnya, apa? Pakai paku payung. Ngeri tuh Pak. Akhirnya ditusuk paku payung tambah parah. Akhirnya disarankan sama dokter, Bapak harus berobat ke Malaka. Kalau nggak ke Malaka, ke Singapura. Kalau tak bisa Singapura, ke Jerman. Kalau tak bisa ke Jerman, ke China. Akhirnya datanglah ke China. Duit yang 100 juta dia simpan, akhirnya keluar juga. Datanglah Cina, apa kata dokter? Hanya ibu lututnya harus diganti mah, katanya. Itu kalau orang Cina kan. Gimana dok? Harus diganti, dicopot, diganti dengan lutut dari besi. Apa namanya? Besi platina Pak ya. Jadi berapa dok harganya? Satu lutut 40 juta. Berarti dua lutut 80 juta. 20 juta ongkos pasang. Akhirnya 100 juta yang dia simpan di rekening keluar juga gara-gara lutut. Bapak ibu pulang ke rumah tengok lututnya masih aman apa tidak? Kalau tak aman, cepatlah bersedekah. Masukkan ke kotak infak di Masjid Darussalam. Jadi kalau pengen kita sembuh dari penyakit, perbanyak sedekah. Tak usah hitung-hitung, masukkan 10.000. Kalau ibu susah ke masjid, Pak Ustadz, buat kotak infak, buat kotak di rumah, namanya sedekah subuh. Setiap ibu mau sholat subuh nggak ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan asam lambung saya sembuh ya Allah. Tapi tengok dulu, kalau penyakitnya asam lambung jangan 2.000. Pak Haji, berapa masukkan kotak infak? 5.000 Pak Ustadz. Kenapa kok 5.000? Sakit panu aja Pak Ustadz, gatal-gatal. La ilaha illallah. Kalau pengen sembuh, asam lambung, asam urat, asam apa lagi Bu? Asam pedas, asam macam-macam. 1 juta lah guys. Ini pengen sembuh tensi, pengen sembuh diabetes meletus. Ibu tahu diabetes meletus? Kolesterol. Tapi bawaannya masukannya 2.000, 5.000. Yang sembuh gatal-gatal aja. Jadi ini ilustrasi saja. Maka ingat bahwa bersedekah itu adalah salah satu untuk menyembuhkan penyakit. Ini ingat. Jadi kalau ibu serasa-rasa pening kepala, cepatlah keluarkan 50.000. Nah, jadi apa maknanya? Bahwa duit itu akan menjadi rizki kepada Allah kalau bermanfaat. Baju di rumah, berapa banyak baju di rumah? Nih silahkan contohnya, Masjid Darussalam sudah membuka baju-baju yang layak dipakai, silahkan distribusikan. Saya bukan pamer, saya ada berapa kilo tadi saya bawa baju-baju. Di situ ada jubah, ada rompi, masih bagus-bagus. Cuma saya, ya bukan layak bakal. Jadi Bapak Ibu, Pak Sugeng mungkin tengok. Tadi saya bilang sama siapa itu yang rambut panjang, Pak kalau Bapak mau ambil duluan boleh, itu ada rumpi saya bilang itu.
Bagus saya bilang gitu. Tapi tak apa-apa, kasih ke jemaah saja. Nanti kalau ustadz-ustadz di sini mau rompi, ada di sini stoknya. Jadi maksudnya apa? Baju itu akan menjadi rezeki kalau kita manfaatkan. Salah satu baju itu adalah rezeki dari Allah, menutup aurat. Ada baju mahal, harga 2 juta, 3 juta, tapi tidak menutup aurat, maka itu bukan rezeki. Baju apa Pak Ustadz? Baju you can see. Kamu can dapat melihat my ketek. You can see my ketek. Kamu bisa melihat ketekku. Baju apa tuh Bu? Tank top. Apa namanya? You can see, yang nampak keteknya. Habis itu joget-joget. Kalau keteknya putih glowing tak apa-apa. Ini keteknya udah berbulu hitam pula. Berarti baju meskipun mahal, tapi kalau tidak menutup aurat, maka itu bukan rezeki dari Allah. Maka insya Allah Bapak Ibu, badan kita ini, insya Allah semua yang datang ke sini adalah rezeki dari Allah. Mata kita, kaki kita, HP kita dari Ustadz Wahyu ini rezeki dari Allah. Kenapa? Karena dia mensyiarkan. Orang mensyiarkan agama sekarang seperti Ustadz Wahyu. Bagaimana caranya saya membuat tabligh akbar? Tak mungkin, karena beliau bukan Ustadz yang diundang ke sana kemari. Maka dibikinlah video. Mungkin ada dari video pendek Masjid Darussalam bisa menggugah hati para jemaah. Gara-gara video itu Pak Ustadz, saya datang ke masjid. Maka setiap share-nya, setiap ngeditnya, setiap Facebooknya, setiap Instagramnya, itu akan mendapatkan pahala, meringankan beban kita nanti di akhirat. Karena kata Allah SWT, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki, nikmat dari Allah semua dipertanggungjawabkan, termasuk punya Facebook, punya Instagram, punya X dulu namanya Twitter, punya YouTube, punya TikTok, semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi saya berpikir nanti di kubur itu boleh jadi yang ditanya malaikat itu bukan hanya marrobukah, manabiyukah, madinukah, makiblatuka, tapi ditanya ma Facebookah, ma Instagramukah, ma YouTubukah, ma TikTokah. Kenapa Pak Ustadz? Ustadz punya. Bapak Ibu yang belum kenal saya, silahkan kunjungi TikTok saya. Di situ ya tipis-tipis followernya sudah 40.000, ada 14.000. Saya bikin video yang nonton itu sebanyak viewersnya 3.700.000 viewers. Alah gaya aja Pak Ustadz. Saya guru bahasa Inggris di SMA 8. Jadi saya buat video di situ yang nonton 3.700.000 tentang Free Palestine. Ada YouTube-nya juga, Unza Official. Subscribernya masih sedikit, bukan ulama kondang, masih 5.000. Kalau ketemu Ibu dengan Unza Official ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Insya Allah berkah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang terbaik, dan ke depan Bapak Ibu semua, terutama jamaah Masjid Mandalay, tetap istiqomah. Jangan lupa untuk bersedekah, karena hidup ini tidak lama. Yang sedekah itu yang menyelamatkan. Ibu punya duit 100 juta, disedekahkan 1 juta, tinggal 99 juta. Yang menyelamatkan ibu itu 1 juta, bukan 99 juta. Kenapa? Kata Nabi, ayyukum malu warisi abu ilahi mimalihi. Kalian lebih suka harta warisan atau hartamu sendiri? Saya lebih suka harta sendiri. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Harta waris yang kau tinggalkan, hartamu sendiri yang kau sedekahkan. Meskipun 1 juta, hartamu itu akan ikut dirimu sampai ke akhirat. Tapi harta yang peninggalanmu kau simpan di rekening banyak-banyak, itu semuanya untuk ahli waris. Mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur. Ibu punya suami tapi tak punya anak, punya duit 100 juta, 1 juta dimasukkan kotak infak ke Masjid Darussalam, sisa 99 juta. Mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur. Ibu meninggal, maka 99 juta milik siapa? Milik suami. Ibu tak punya anak, 1 bulan lagi suami berbini lagi. Berarti 99 juta milik siapa? Milik bini baru suami. Ibu lebih sayang 1 juta atau 99 juta? Makanya cepat sedekahin. Kalau meninggal, asik nah. Jangankan meninggal istrinya suami itu, masih hidup asik nak begini itu laki-laki, bukan di sini. Begitu juga, itulah harta yang kita bawa. Kalau yang kita tinggalkan, kita mati sedetik saja Bu. Jangankan duit yang ratusan juta, baju yang kita banggakan 3 lemari. Ibu punya baju di rumah ada 2 lemari apa 3 lemari? Semua yang digantung Pak Ustadz punya istri saya. Punya bapak di mana? Di selbitan di bawah Pak Ustadz. Setiap kali ngambil saya dimarahin Pak Ustadz karena berserak katanya. Itu pun ditaruh di laci di paling bawah.
Dia bilang kalau setiap lebaran, Pak, istrinya bilang, saya belum punya baju, Bang, katanya. Padahal udah 3 lemari. Makanya yang punya banyak baju banyak, yang sudah jarang tak dipakai, antarkan ke Masjid Darussalam di setiap akhir minggu keempat setiap bulannya. Mudah-mudahan berkah dan insya Allah semua selamat dari api neraka. Dengan sedekah ini kita juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya memang agak cepat kalau ceramah Bapak Ibu karena takut tak tersampaikan, tapi kalau dikasih waktu sampai 1 jam 2 jam saya agak pelan sedikit. Karena kalau yang saya sampaikan nih disampaikan 2 jam tapi saya pelan. Bapak Ibu, sebenarnya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Itu bisa 2 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah semua yang datang ke sini adalah hamba-hamba Allah yang semuanya masuk surga dengan selamat. Jangan tinggalkan masjid Darussalam, dukung terus karena ini bukan rumah kita, adalah rumah Allah, rumah bersama. Kalau ada kotor silahkan sapu bersih, kalau ada yang kurang-kurang silahkan, tak perlu datang ke pengurus, belikan lampu, belikan keran, belikan sejadah. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita akhir. Demikian saya sampaikan doa. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan semua dosa kita diampuni, semua keinginan kita diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh dan soleha, dan semuanya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih akan mendapatkan syafaat utma dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahil umurana umur din dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru masmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu silakan ambil makanan yang di luar